Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Akbar CK. Nah, kali ini kita ada informasi yang mengagetkan datang dari Pak Nusron Wahid. Pak Nusron Wahid menyampaikan kalau kabinet Pak Prabowo Subianto itu tidak bisa mengisi ceramah di Masjid UGM. Pihak kampus UGM tidak mengizinkan kabinet Pak Prabowo Subianto untuk mengisi ceramah di Masjid UGM. Seperti yang kita ketahui di hari-hari sebelumnya, Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, Ferry Amsari itu bisa mengisi ceramah di Masjid UGM. Ya, seperti yang kita ketahui, orang-orang ini kan yang berseberangan dengan Pak Prabowo Subianto dan juga pembenci Pak Joko Widodo. Nah, ada apa? Ya, ada apa dengan kampus UGM ini? Kok bisa-bisanya kabinet Pak Prabowo Subianto itu tidak diizinkan sama mereka ini untuk mengisi ceramah di Masjid UGM. Sedangkan yang berseberangan dengan Pak Prabowo, yang berseberangan dengan Pak Joko Widodo itu diizinkan. Nah, tanpa berlama-lama, seperti apa video selengkapnya, langsung aja kita simak videonya berikut ini. Ada kebebasan beragama yang dilarang. Aduh, masjid terawih penuh semua itu, ceramah suka-suka nggak ada yang dilarang. Misalnya khotbahnya Mas Ganjar sama Mas Anies Baswedan Di masjid aman-aman aja. Aman-aman aja. Saya mau diundang nggak jadi diundang, alasannya nggak mendapat izin dari rektorat pun juga biasa saja. Sudah dikontak panitia, alasannya sekarang untuk ceramah di masjid harus mendapatkan persetujuan dari rektorat. Biasanya ngebatalin kan yang narasumbernya kan, aku nggak bisa nih, ternyata dipanggil presiden biasanya gitu kan. Ini panitianya yang ngebatalin. Ternyata rektoratnya nggak mengizinkan mengundang anggota kabinetnya Pak Prabowo. Wah. Kok bisa gitu? Dia nggak tahu, informasi yang saya dapat begitu. Tapi ya nggak apa. Yang nyampein ke Bayair panitianya langsung. Panitia lewat salah seorang yang menyampaikan ke saya. Tapi ya kita nggak usah ribut. Ya. Ngundang boleh, nggak ngundang pun boleh. Nggak ada paksaan. Coba kalau kemudian waktu itu yang melarang diundang siapa, yang dilarang itu adalah misal Mas Ganjar atau Mas Anies yang dilarang itu rame itu. Malah Pak Yai yang dilarang dia. Malah saya yang dilarang. Kalau yang dilarang itu Anies, yang dilarang itu Ganjar, udah jelas rame ya, macam-macam lah itu. Kami semua Polri TNI mendukung. Bahwa kami adalah perguruan tinggi koperasi dan mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia. Siap kerja. Siap kerja. Iya, kami mendukung. Dan terima kasih atas penjelasannya tentang efisiensi. Karena itu yang menjadi concern kami kepada mahasiswa. Mahasiswa juga bertanya-tanya kenapa adanya efisiensi. Iya, dan kita sekarang bisa jelaskan. Kita sudah clear semuanya. Iya. Terima kasih Pak Presiden. Tidak, justru dipakai untuk sertifikasi untuk praktek mahasiswa yang jadi kita lebih clear ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Presiden. Ini momen Pak Prabowo Subianto bertemu dengan rektor seluruh universitas di Indonesia, dan para rektor ini mendukung program Pak Prabowo Subianto. Salah satunya itu efisiensi ya. Efisiensi anggaran. Jadi clear ya, efisiensi ini jangan lagi diributkan, jangan lagi didemo. Udah dijelaskan oleh Pak Prabowo Subianto kepada seluruh rektor Indonesia ya. Jadi dengan adanya pertemuan antara Pak Prabowo Subianto, pemerintah, dengan seluruh rektor di Indonesia ini tidak ada lagi demo-demo. Clear ya. Tarik yang disampaikan oleh Bapak Presiden tadi, terutama berkaitan dengan persoalan betapa kayanya kita akan sumber daya alam yang tidak dimiliki oleh negara lain. Tetapi sayangnya sumber daya tersebut belum dikelola dengan baik, dan di masa kepemimpinan beliau ini sepertinya memberikan optimis kepada kita semua bahwa semua sumber daya alam itu, apakah itu berupa nikel, boksit, kemudian mineral dan seterusnya, itu sebenarnya akan digunakan dimaksimalkan untuk kemampuan rakyat Indonesia. Kemudian hal lain yang menarik lagi adalah bahwa beliau menginginkan kebocoran-kebocoran ya terhadap APBN kita itu bisa diminimalisir, dan ternyata gebrakan beliau yang mengefisienkan berbagai macam anggaran di kementerian dan lembaga itu mampu menghemat ratusan triliun. Dan saya kira ini dampaknya bagus sekali kalau itu digunakan untuk memberikan fasilitas, kemudian membangun ya demi kemajuan negara Indonesia. Saya kira optimisme ini luar biasa yang beliau tularkan kepada rakyat Indonesia. Indonesia cerah. Indonesia cerah. Prabowo lagi dan lagi membuat gebrakan baru, teman-teman. Belum habis mengenai kasus tindak pidana korupsi yang menjadi akar permasalahan bangsa Indonesia.
Hari ini Bapak Prabowo Subianto mengungkap bahwasanya bangsa Indonesia butuh kemajuan ekonomi dan pendidikan. Setelah itu beliau langsung membentuk sebuah sistem agar bagaimana anggaran negara dikelola dengan baik dan dimanfaatkan oleh warga Indonesia sendiri. Luar biasa. Tidak sampai di situ juga teman-teman, beliau juga baru mengumpulkan para pemerintah, para kabinetnya, para kepala daerah, mengatakan saya tidak akan berhenti untuk memberantas para koruptor. Beliau mengatakan, saya siap mati demi bangsa Indonesia. Siapapun backingan Anda, siapapun yang melindungi Anda, saya akan kejar, saya akan bumi hanguskan. Luar biasa Bapak Presiden Republik Indonesia. Dan tidak sampai di situ juga, beliau tidak ingin melihat tingkat pengetahuan mahasiswa sekarang itu merosot. Beliau mengumpulkan rektor-rektor seluruh Indonesia untuk mendiskusikan apa yang dibutuhkan oleh para rektor kampus agar nantinya siswa-siswa, mahasiswa memiliki intelektual dan memiliki pemahaman sehingga bangsa Indonesia memiliki mahasiswa yang mampu mengelola bangsa diri sendiri. Luar biasa teman-teman. Salam kepada Bapak Prabowo Subianto. Dan kita ketahui, saya selaku Wakil Ketua Mahasiswa Hukum Indonesia mengajak seluruh masyarakat dan kawan-kawan mahasiswa, marilah kita berpikiran positif. Ketika ada kebijakan dari pemerintah yang positif kita dukung, ketika ada yang tidak baik dan tidak benar dan juga menyengsarakan rakyat, maka itu wajib kita lawan. Tapi apabila kebijakan itu positif dan membangun bangsa, sewajarnya kita memberikan dukungan 100%. Kami selaku mahasiswa hukum seluruh Indonesia, di bawah kami ada ratusan kampus yang sepakat bahwasanya segala yang baik akan kita dukung, segala yang buruk akan kita suarakan. Dan kami menunggu masyarakat memberikan laporan kepada permasalahan apa yang terjadi di regional Anda. Kita yang akan waras kaji, kita akan bahas, dan kita akan sampaikan kepada pemerintah pusat. Dan kita juga akan meng-up di media, karena ini adalah solusi yang terbaik untuk pemerintah juga, supaya mudah melihat apa yang sebenarnya terjadi di lapangan. Salam hormat dari kami, anak muda Pasaman Barat untuk Indonesia. Nah, ini baru cemerlang ya, pikirannya maju. Nah, ini contoh yang baik mahasiswa ya. Dan kita di Asia nomor 10. Di Asia Tenggara 4 tahun ini masih bertahan nomor 1. Reaksi Presiden Prabowo ketika mengetahui peringkat tertinggi di Asia Tenggara. Itu dari lembaga rankingan S yang paling bergengsi. Dunia nomor 9, Asia 10, Asia Tenggara nomor 1. Iya, betul. Luar biasa. Terima kasih. Sekarang kita pikir aja pakai logika, yang berdemo dan tidak setuju itu siapa lagi, ya kan? Kalau nggak pejabat yang koruptor itu, pelakunya atau anak-anak pelakunya, ya kan? Anak-anak koruptor itu disuruh turun ke jalan, pura-pura mengatasnamakan rakyat, nggak setuju kalau dihukum mati melanggar HAM. Yes, siapa lagi yang protes kalau bukan pelaku koruptornya atau keluarganya atau yang menikmati hasil dari uang korupsi itu? Sudah jelas. So, itu juga yang akan kami lakukan sebagai anaknya Prabowo. Nah, gue bukan anak secara biologis, tapi gue menganggap dia bapak gue gitu, karena gue juga gak punya bapak dan dia presiden gue. Ya apa salahnya gue nganggap dia bapak gue. Gue akan membela dia seandainya someday dia mengeluarkan hukuman metong untuk koruptor, ada yang turun protes bilang itu melanggar HAM. Gak ada kata HAM untuk para koruptor yang dengan sadar menggelapkan uang negara untuk mengayakan diri dia sendiri. Di saat dia menikmatin hasilnya, dia tidak memikirkan nyawa orang lain. Kenapa kita harus memikirkan nyawa dia? Itu intinya. Jangan pernah takut. Kita sebagai pembela kebenaran, jangan percaya dengan tampilan orang. Karena apa? Lucifer sekarang nyamar jadi manusia kayak kita. Apa buktinya? Ya kan bulan puasa katanya Syaiton dikurung. Buktinya masih banyak yang berbuat jahat. Berarti kan selama ini memfitnah Syaiton yang membisikkan mereka, padahal mereka Syaitonnya. Tapi tampilan mereka biasanya seperti orang yang memuja Tuhan. Ya, pastiin zaman sekarang mereka penampilannya adalah Lucifer yang lagi menyamar. Hati-hati. Seperti berita yang kita lihat sekarang, ya kan? Mereka justru pemilik tempat prostitusi, punya klub malam, tempat diskotik, udah jadi rahasia umum, bisnis lendir di mana-mana. Tapi mata kita semua sudah terbuka, melihat fakta yang ada tidak bisa ditipu lagi oleh mereka. Yang menjual jabatan, yang menjual agama, tidak mempan lagi. Semua rahasia kalian sudah terbongkar. Mari tetap berdiri tegak kepada pemerintahan yang sah, berantas semua korupsi, para penjual agama, para perusuh yang suka demo mengatasnamakan rakyat. Padahal rakyat sebenarnya tahu mana yang benar dan mana yang salah. Sekian dan terima kasih. Love you. Nah, itu dia video kita kali ini ya.
Silakan ketik komentar kalian di kolom komentar terkait pernyataan Pak Nusron tadi ya, bahwa Kabinet Pak Prabowo Subianto tidak diizini oleh pihak kampus untuk berceramah di Masjid UGM. Sebaliknya, Anies Baswedan, Ganjar, Ferry Amsari itu diperbolehkan. Pihak-pihak yang berseberangan dengan Pak Prabowo Subianto dan pihak-pihak pembenci Pak Joko Widodo. Ya, sebelum saya akhiri, jangan lupa like dan subscribe-nya agar tidak ketinggalan informasi dan notifikasi dari channel ini. Saya Akbar CK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Bye-bye.